Sini, Pak. Makasih. Mari, Pak. Mari. Permisi. Surat dari mana, Pak? Surat dari Kalimantan. Jawaban surat lamaran Bapak. Bapak diterima bekerja. Betul, Pak. Ya, Dan kapan kita berangkat, Pak? besok pagi kita berangkat ke Jakarta dan lusa Bapak berangkat ke Kalimantan. Jadi, bagaimana dengan Lastri, Pak? Bapak akan titipkan kau di rumah pamanmu Subimo di Jakarta. Dia sanggup merawat kau dengan baik. Tidak mau, Pak. Pamanmu Subimo adalah adik kandung Bapak sendiri. Bapak percaya dia akan memperlakukan kau seperti anak sendiri. Tapi, sejak Ibu meninggal, kita belum pernah pisah, Pak. Saya banyak bisa membantu Bapak. Mengatur rumah, mencuci pakaian, masak. Tempat kerja Bapak tidak di kota, tapi jauh di pedalaman. Mungkin di tengah hutan. Bukan tempat buat kau, Las. Tapi saya tidak bisa melepaskan Bapak pergi sendiri. Kau mesti paham, Las. Kepergian Bapak ini untuk memperbaiki nasib kita. Kalau keadaan mengizinkan, Bapak kembali untuk menjemput kau. Betul, Pak. Iya. Her. Her. Mas, Ya. kampung kita bakal kehilangan sampean, Mas. Aku bakal kesepian. Kalau masih ada umur panjang, kita kan bisa ketemu lagi. Pak, Hah? kita sudah sampai. Oh, Oh. Ya. Sampai di sini saja, Mas. Selamat jalan. terima kasih. Baik-baik di jalan. Jelas? Ya, Pak. Ayo. Silahkan diminum tehnya, Mbak Yu. Terima kasih. Mari. Silahkan. Rasanya segala sesuatu sudah cukup kami utarakan. Kami minta diri. Baiklah, Mbak Yu. Sekali lagi, soal lamaran itu harap Mbak Yu suka bersabar. Sebab kami harus berembuk dulu dengan keluarga yang lain. Iya. Tetapi percayalah, kami merasa bangga mendapat kehormatan sebesar itu. Dalam usaha, kita selalu kerjasama. Saya harap
hubungan kita akan menjadi lebih erat setelah kita jadi besan. Mudah-mudahan harapan itu bisa terkabul, Mas. Sementara naskah perjanjian masih dalam taraf perundingan, apa boleh Herlan bertemu dengan Hayati seperti biasa? Oh, tentu boleh. Rumah ini selalu terbuka lebar-lebar untuk Herlan. Anggap saja rumah ini seperti rumah sendiri, Her. Terima kasih, Pak. Maklumlah, Dek. Zamannya sudah berubah. Kalau kita terlalu pegang teguh adat istiadat lama, kita dibilang kolot. Tapi terlalu memberi kebebasan juga tidak benar. Mari. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Permisi, Mas. Bu. Herlan. Mari. Ayo. Oh, Mas Kamto. Ini. Ayo. Dek Bimo. Hoi, Mas Kamto. Dek Mas Bimo. Kamto. Apa kabar? Kenapa tidak kasih kabar sebelum datang? Kan bisa dijemput sama mobil. Ah, tidak apa. Saya sudah terima surat itu. Dan tentu saja, anak Mas Kamto, Sulastri, boleh saja tinggal di sini seperti anak saya sendiri. Ah, Mas Kamto, masih saja seperti dulu. Keren, awet muda. Dan kau kaya raya, semuanya serba mewah. Hidupmu beruntung, Bimo. Tidak. Ini tentunya Sulastri. Iya, Paman. Wah, wah, sudah remaja putri. Berapa umurmu? 19 tahun, Paman. Sepantar dengan Hayati. Mari, mari, mari. Mari. Ah, biar. Ah, enggak usah. Mari, mari. Ayo. Jong. Kuncong. Pak Dekamto, Sulastri, Bibi, Hayati anak saya. Aduh, Jong. Jong, Ya, bawa koper ini ke kamar tamu. baik, Tuan. Mari, mari. Ayo. Mari, Las. Mari. Penyakit datang. Tuh keluarga ayahmu bikin malu saja. Iya, malu-maluin aja, Bu. Kita kan jadi turun merek. Kalau kawan-kawanku tahu si Gendo itu saudara misanku, kan hilang muka saya, Bu. Saya girang mendengar kabar baik itu. Kapan Mas berangkat? Besok, Dek. Oh. Lalu? Saya tidak sampai hati meninggalkan Sulastri di Solo. Maka Dek Bimo, sekalian jika tidak keberatan, saya ingin nitipkan Sulastri, ponaanmu, untuk meneduh di rumah ini. Sama sekali tidak. Anak Mas Kamto kan anakku juga. Saya terima Sulastri dengan segala senang hati. Bukan begitu, Bu? Kata orang,
Lebih baik pelihara 10 ekor harimau daripada seorang gadis. Tetapi Sulastri bukan harimau. Dia anak baik, Ceng. Dan jangan lupa, Jakarta berlainan dengan Solo. Rumah gedong berlainan dengan rumah kampung. Di sini kita jaga tata tertib rumah tangga. Dan harus pula pegang derajat. Apa Sulastri sanggup? Saya sanggup menghadapi segala percobaan hidup. Dan sanggup pula menghadapi segala kemungkinan. Mas tentunya lelah dalam perjalanan. Mari saya tunjukkan kamarnya. Mari, mari, mari. Mari, Mas. Nah, itu kamarnya. Yo. Silakan, silakan. Nah, mengasuhlah sampai makan malam nanti. Kalau perlu apa-apa, boleh bel saja. Ya, Las. Jangan repot-repot. Silakan, silakan. Mas, mari sini. Apa? Semua orang kampung kau suruh tinggal di rumah. Rusak nanti segala perabotan, toilet dan permadani kita. Jangan bicara begitu, Bu. Mas Kamto itu kan saudara kandungku. Dan Sulastri kemanakanku. Berikan uang sokongan dan suruh tinggal di kampung. Mana bisa? Bisa putus air di sungai, tidak putus orang bersaudara. Mana peri kemanusiaanmu? Tidak. Sulastri harus tetap tinggal di sini dan kau harus perlakukan dia seperti anak sendiri. Sungguh bahagia rumah tangga Paman. Paman ramah tamah dan berbudi luhur. Bibi sangat agung dan bijaksana. Hayati cantik dan menarik. Ya, satu keluarga yang bahagia. Maaf Nona, ini kewajiban saya. Tapi di rumah, ini kewajiban saya. Silahkan duduk saja. Ini semua kesalahanku. Tidak pernah memberi pelajaran adat istiadat kota. Sudah, sudah. Mari kita duduk di ruang tengah. Pak, saya takut, Pak. Takut? Kita tidak pernah berpisah. Las, kau harus sadar. Kepergian Bapak ini akan menjamin kebahagiaan masa depanmu, masa depan kita berdua. Bapak tidak ingin meninggalkan dunia dengan mewariskan kuku dan daging saja. Dapat kau tahan uji? Bukan itu yang saya takutkan, Pak. Saya mencemaskan keadaan Bapak di rantau nanti. Kita akan sama-sama kesepian, Mas. Marilah, kita saling doa mendoakan. Senyummu akan memberikan kekuatan untuk semangat perjuanganku. Semoga Tuhan memberkahi. Perhatian, Garuda Indonesia Airways. Pesawat menuju Balikpapan dengan nomor penerbangan GA548 akan segera diberangkatkan. Para penumpang dipersilakan naik pesawat. Terima kasih. Berangkatlah, Pak. Tenangkan hati. Saya rela melepaskan Bapak. Tinggallah baik-baik di rumah Paman, Las. Iya. Jaga diri baik-baik di negeri orang. Dan sering-sering berkirim surat. Lastri. Bapak.
Cung, Ya, Mas. tolong lihat-lihatkan Lastri. Jangan khawatir. Saya berjanji, percayalah. Sudah ya, Lastri. Ayo, Mas. Rat, Rat, Rat. Oh manisku, aku mau bicara padamu. Aku masih repot. Tunggu dulu. Tunggu. Habis kapan sih habisnya? Dulu, sebelum kawin sama Sidul, aku sudah menunggu di depan pintu. Kau bilang, aku ketinggalan spur. Terus? Sekarang kau merdeka, aku juga merdeka. Yuk kita kawin yuk. Kawin? Aku sudah kapok. Sebelum kawin, Sidul sangat baik. Mencintai aku. Aku dibelikan liontin, gelang emas. Tapi setelah kawin, barang-barang habis masuk di rumah Gade. Aku dirongrong, Cung. Coba sampai badanku kurus kering. Tapi aku lain dari yang lain. Biar tua kena dipercaya deh. Omong kosong. Apanya sih yang lain? Laki-laki semua sama. Oh, Maaf, Mbak. Kalau saya mengganggu. sama sekali tidak, Nak. Mari ku perkenalkan. Ini Mbak Ratmi. Mari silakan duduk, Nona. Ya. Terima kasih. Jangan panggil saya Nona. Panggil saja Lastri. Rat, Hah? Sulastri merasa kehilangan karena ditinggal bapaknya pergi merantau. Oh, betul, Mbak. Saya takut tinggal di rumah orang. Tapi ini bukan rumah orang lain. Ini kan rumah pamannya sendiri. Iya, Lastri, Nak. aku cari-cari kau di mana-mana. Datang kemari bukan untuk mengobrol. Aku kasih makan padamu, tapi tidak cuma-cuma. Untuk sesuap nasi yang kau makan, kau harus ganti dengan tenaga kerja. Mengerti? Saya mengerti. Tunggu. Kamar tamu itu kusediakan untuk bapak-bapak besar. Orang-orang fit, bukan untukmu. Kau harus pindah ke kamar bujang, sekarang juga. Baik, Bi. Dan kamar itu harus dikarbol, biar hilang bau-bau busuk dari desa. Tunggu apa lagi? Lekas kerjakan sekarang. Tunggu. Sandal itu harus dibuka. Di sini tidak boleh aksi-aksian. Bongong saja kayak patung. Kerja. Ayo. Apaan sih, ah? Sudah, Nak. Sudah, biar saya yang kerjakan. Biar Kuncung yang pel ya. Jangan, Mbak. Biar saya kerjakan sendiri. Nanti Bibi marah. Jangan khawatir. Semua risiko saya yang tanggung. Jangan, Pak. Kasihanilah saya. Alaman betul Gendo ini. Ngepel saja harus ada pembantunya. Seperti di kantor saja. Ada apa, Ti? Lihat nih, Bu. Bagus sekali. Kamu? Mengapa di sini? Saya hanya membantu dengan sukarela, Nyonya. Betul, Nyonya.
Tidak perlu. Kamu berdua ada lain kewajiban. Ayo pergi. Jangan persalahkan mereka. Ini salah saya. Tentu saja salahmu. Semua ini gara-garamu, tahu? Mengapa ngelamun? Ayo lekas kerja. Cung, Ya, Nya. tuh bel. Nak, Mos. Apa kabar Pak Kuncung? Baik. Bibi ada? Ada. Bi, Mus. Bawa koper itu kamar tamu kalau sudah dibersihkan. Baik. Bagaimana kabar keluarga di Surabaya? semua baik-baik, Bi. Ibu dan ayah kirim salam pada Bibi, Paman, dan Hayati. Ini oleh-oleh. Oh, Petis terima dan kerupuk kasih. udang. Hei, Hei, Mas. Hayati. Aduh, tambah hari tambah cantik saja. Mas Mus bisa aja loh. Kapan kawin? Malu tunangan aja belum? Jangan bohong. Jangan lupa kirim undangannya ya. Berapa lama tinggal di sini, Mas? Seminggu. Mungkin juga 2 minggu. Tergantung pekerjaanku di sini nanti. Mus, kamarmu sudah siap. Mengasuhlah dulu. Mana bisa, Bi. Sebentar lagi saya harus pergi latihan. Oh. Ya. Hei, mengapa masih di sini? Saya masih belum selesai, Nona. Bagaimana bisa selesai kalau cuma kecuak-kecuik main-main melulu? Saya tidak main-main. Omong kosong. Rupanya kau mau jual tampang, pasang aksi, biar menarik perhatian ya? Tidak. Saya bekerja, Nona. Saya tahu kedudukan saya di sini. Sudah, jangan cerewet. Rupanya kau pelayan baru di sini. Betul, Tuan. Jangan sebut aku Tuan, panggil saja Mus. Apa sering dapat marah? Tidak. Permisi. Jong, Ya, Nya. minta Tuan Mus datang untuk makan. Baiknya. Sini, Ti. Duduk. Tuh, kesukaanmu. Sayur rawon. Wah, Bibi ini bisa saja. Lagi-lagi kau datang, ada urusan apa? Mau rekaman, Paman. Kau tahu kebiasaanku? Tahu, Paman. Paman biasa tidur siang. Ya, aku tidak mau terganggu tidurku. Jangan sekali-kali kau membawa teman-temanmu datang untuk berkaokan di sini. Berkaokan? Kau ketinggalan zaman, Mas. Mana kau tahu tentang seni nyanyian modern? Kalau itu yang disebut seni modern, aku lebih suka dikatakan orang kolot. Cung, mengapa kau tidak sediakan piring untuk Nona Sulastri? Dia merasa pening dan sudah makan di dapur. Siapa Sulastri itu, Bi? Kemanakan pamanmu. Bapaknya merantau ke Kalimantan dan dia dititipkan di sini. Anak itu genitnya bukan main dan aleman lagi. Dia lebih suka makan di bale-bale, seperti kebiasaannya di kampung. Ah, masa? Iya, memang itu tempatnya. Jangan bicara begitu. Aku telah berjanji kepada pamanmu untuk memperlakukan Sulastri seperti anak sendiri. Mas, janganlah terjadi pertengkaran rumah tangga hanya karena kau membela familimu. Kalau perlu boleh aku mengalah. Bukan begitu, Bu. Kau harus percaya, Sulastri akan kudidik adat istiadat kota. Untuk itu, dia harus melatih diri supaya pandai mengatur rumah tangga. Bu, kalau memang begitu maumu, terserah saja bagaimana baiknya. Pepesan kosong diributin. Ayo kita makan, Mus.
Berikanlah saya kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi segala cobaan hidup. Oh, Ibu, hidupku penuh duka nestapa. Setiap hari ku menanggung hina karena sebatang kara. Terasa sangat sengsara hidupku ini. Ibu tinggalkan ku seorang diri, pergi ke alam abadi. Anakku sayang, sabarlah dikau, karena nasib di tangan ilahi. Oh Tuhan, berilah kami bimbingan nyata untuk penawar jiwa kami ini yang merindu kasih mesra. Pagi. Apa Nona Hayati ada? Ada, Tuan. Silakan masuk. Biar saya menunggu di sini saja. Hei. Apa kau baru di sini? Saya, Tuan. Ada tamu untuk Nona. Ada tamu untukku? Kenapa kau yang buka pintu? Pintu bagiannya Kuncung tahu? Di mana Kuncung? Saya tidak tahu, Nona. Jangan ngetek dan jual tampang ya. Jangan salah sangka. Saya tahu diri dan ingin bekerja sebaik-baiknya. Ah, jangan aleman di sini. Ayo sudah. Halo, Mas. Halo. Sudah lama menunggu, Mas. Baru saja. Mana kawan lainnya? Aku sengaja tidak mengundang mereka supaya kita dapat lebih leluasa bertukar pikiran, saling mengenal, dan saling menyinta. Apa Mas keberatan? Oh, tidak. Mari.
Dik Las, kenapa sih kok ngelamun aja? Ayo makan dong. Terima kasih, Mbak. Mbak. Siapa pemuda tadi yang menjemput Non Hayati? Oh, itu Den Herlan, anak seorang hartawan dari Bogor. Waduh, baunya harum semerbak menusuk hidung. Berapa sepuluhnya, Dik? 150, Pak. Kok mahal amat? Di Solo cuma 75. Iya aja, Pak, di Solo. Wah, di ibu kota semuanya mahal. Makanan mahal, perumahan pun mahal. Apa Bung dari Solo ya? Subekto. Poniman. Astagfirullah. Kawan-kawanku sudah banyak yang berhenti jadi manusia, toh. Tapi aku belum mau mati. Mana Mbak Yumu? Si Bomber 29. Ada. Kebetulan sore ini dia prai. Baratmi. Ada tamu. Ada apa? Ini Poniman. Mas, Pon. Apa kabarnya, Mas? Lawas ora ketemu. Ketemu meneh Bunda Ayu. Aja ngenyek ah. Umurku sudah setengah abad loh. Tapi Ci Ayu. Tinggalnya di mana, Mas? Itu. Di ujung gang, sana. Kalau begitu tetangga dong. Pon, kau masih ingat Eni Kusrini? Di mana dia? Tuh, rumah yang pagernya merah jambu. Sekarang sedang tur nih, Pon. Bang, satenya 10 lagi ya. Pon, kau yang bayar loh. Waduh, kok lucu? Kau yang traktir, kok aku yang bayar? Gimana? Sudahlah, aku nanti yang bayar. Duduk yuk. Ayo. Aku ambil nasi ya. Ya. Ya tuh. Ada cakmu? Oh dong. Sejak ada peraturan bebas becak, daerah operasiku menjadi sempit. Maka aku keterlaluan, Pon, menjadi supir helica. Ternyata penghasilanku lumayan juga, Pon. Serupa dengan aku, toh. Aku sudah bosan jadi kusir andong. Aku belajar setir dan berhasil mendapat BWSA. Aku coba peruntungan di Jakarta sini. Ya, tapi dasar bintang masih gelap. Tok, mejanya Mbak keluar, Tok. Ya. Sama air tehnya tuh sekalian. Ya. Waduh, pesta nih. Nggak ada apa-apa. Sudah seminggu aku di sini. Tanpa kerjaan. Setiap hari masuk gedung, keluar gedung, masuk kantor, keluar kantor. Tapi tidak berhasil. Pon, rencanamu apa seterusnya? Pulang kandang sebelum ludes uangku. Loh. Jangan dulu, Mas. Kebetulan supir majikanku sudah 10 hari nggak masuk. Coba Mas melamar ke sana. Tapi nyonyaku judes banget deh. Jangan khawatir.
Aku paling berpengalaman menghadapi segala macam wanita. Yang galak-galak pun aku sanggup menjinakkannya. Bagaimana? Beres. Besok aku yang mengantarkan. Pon, tuh rumahnya. Ini. Tunggu ya. Nggak usah. Selamat pagi. Selamat pagi. Mau ketemu sama Tuan Besar? Tuhan tidak ada. Nyonya juga boleh. Nyonya, tunggu ya. Selamat pagi. Ada perlu apa? Mau cari pekerjaan. Tukang kebun aku tidak perlu. Potongan supir tidak ada padamu. Potongan tidak menentukan, Nyonya. Karena tidak menjamin keahlian. Tapi saya memenuhi semua syarat-syaratnya. Ini kartu penduduk saya, Nyonya. Ini RBWSA baru. Ini surat berkelakuan baik. Yang ini surat bebas G30S. Bagaimana, Nyonya? Boleh. Jadi saya diterima ya, Nyonya? Ada syarat-syaratnya. Hah? 1, Ya. gaji 10.000. 2, masa jam kerja dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. 3, masa percobaan 3 bulan. 4, tidak dapat makan. Hah? Saya makan apanya? Masa bodoh kau? Terima kasih, Nyonya. Dianggap robot saja aku ini. Aku terima kau bekerja, meski ada tentangan keras dari Nyonya. Maka itu kau harus bekerja baik. Ya, Tuan. Nah itu belok kiri di depan. Baik, Tuan. Tolong, Bung. Loh, kurang dong. Kapan tadi sudah janji Jalan Diponegoro 200. Loh, janji sih janji, tapi Jalan Diponegoro kan lebar. Kurang nih, kurang. Tambah lagi nih. Kurang nih. Tidak, sudah cukup. Tidak bisa. Tambah dong. Seenaknya aja. Ini, kurang nih. Tidak, sudah cukup. Tidak bisa. Tambah. Ayo, tambah dong. Ini. Toh, kau ini sekarang sudah jadi supir Halica. Tapi aksimu masih seperti dulu saja. Loh, kalau kena di kereta apa salah? Pagi-pagi ngapain di sini? Aku sekarang sudah bekerja. Hah? Waduh, syukur alhamdulillah. Aduh. Bang. Satu. Terpenyong. Tujuh. Jangan gitu dong. Ada 2 persoalan yang aku memintakan advismu. Soal uang tadi kan? Bukan. Itu sudah beres di kantong. Ada 2 orang wanita yang mencintaiku. Waduh. Yang satu cantik cerita. Yang satu seorang janda. Janda basah lagi.
Aku bingung, Pon. Mana ya harus dipilih? Tentu saja kalau aku pilih yang kau pilih saja yang cantik jelita. Tunggu dulu. Di mana itu alamat si janda basah? Alah, mau tahu aja. Hei! Masuk. Masuk. Keadaan aman. Semua pergi. Ini, hah? Cung. Hus. Nah, aku sediakan makanan. Ikan ayam, Nih. komplit sama sambelnya. Kesukaanmu kan? Ini yang dibilang kucing pergi, tikus menari-nari. Hah? Saya dapat Iya, tikus toh. termasuk kuncung. Sembarangan. Cuci tangannya, Cung. Cung. Hah? Jaga pintu. Ayo. Aku? Heeh. Gimana, Pon? Senang di sini? Tentu saja. Kalau setiap hari kau jamin dengan makanan yang enak seperti ini. Jangan khawatir. Tuan Subimo orangnya baik. Tapi Nyonya Subimonya cerewetnya audubillah deh. Kalau kau tahan, bisa lama kerja di sini. Aku coba deh. Las? Las? Pak Pon? Kau di sini, Lastri? Iya, dia keponakan Tuan Subimo. Astaga. Tentunya kau senang tinggal di sini ya? Betul, Pak. Dan mengapa Bapak ada di sini? Aku bekerja sebagai supir. Supir? Sejak kapan Bapak jadi supir? Semenjak kau berangkat, aku terus belajar nyupir. Kalau kau ingin melancong lihat-lihat kota, bilang saja sama pamanmu Subimo. Nanti aku yang mengantarkan. Mana bisa dia sempat melancong, Pon. Pagi-pagi mencuci pakaian, ngepel, bebersih kamar, sore hari setrika. Bisa ngasuh kalau udah mau tidur. Coba bayangin, Pon. Kok begitu? Semua itu kemauan saya sendiri kok, Pak. Saya senang membantu pekerjaan rumah tangga. Dia, meskipun sudah membanting tulang setengah mati, masih juga dicaci maki. Diperlakukan lebih jelek dari pelayan-pelayan. Tidak. Pak Kuncung cuma melebih-lebihkan saja. Sudahlah. Nasib mempertemukan kita kembali. Kita harus bergembira. Tidak boleh ada air mata. Saya gembira, Pak. Sungguh gembira. Dengan Mbak Ratmi, Pak Kuncung, dan Pak Pon di samping saya sanggup menghadapi semua kesulitan yang bagaimanapun. Nah, mari kita rayakan hari gembira ini. Loh, nggak habis.
Pon, ini Nak Mus. Sudah kenal kan? Namanya saya sering dengar, tapi orangnya baru ketemu sekarang. Poniman. Perhatian, perhatian. Jelek-jelek. Dulu aku Sri Panggung. Aku tidak mau kalah dengan penyanyi-penyanyi sekarang. Termasuk dia. Sudah menjadi koki. Nih, kau nih ya. Penyakit wayang kok masih melekat juga. Aduh. Pon, sini. Apa? Jong, Dek Lastri, Dek Mus, minggir. Aku lihat ruangan penuh sesak dengan penonton. Tepuk tangan. Aku semalam tidur bermimpi bertemu pria tampan sekali. Dia mendekat sambil merayu, ingin sekali jadi kasihku. Ku pikir-pikir tunggu dahulu. Aku khawatir, aduh, kalau di madu. Jangan sekarang, harus waspada. Mengaku jaga, istrinya 3. Aku semalam tidur bermimpi dikepung gadis banyak sekali, cantik menarik bak bidadari, kesemuanya mau diperistri. Satu tarik sini, satu tarik sana, ku jadi bingung, aduh, pilih yang mana. Sayang seribu sayang, aku tersedar, semua impian menjadi buyar. Semua impianku menjadi buyar. Nuhun sewu. Hei, apa kau kira kau berada di kampung? Dapat berbuat sesuka hatimu? Tidak, Nyonya. Saya cuma mau menghibur Non Asulastri. Oh, jadi kau yang jadi biang keladinya. Mari sini kau. Sebelum kau datang, di sini kita pegang teguh tata tertib rumah tangga. Sekarang, semuanya jadi kacau, seperti pasar ikan saja. Aku cukup sabar, tapi kau selalu bikin aku marah. Rupanya kau senang kalau rumah tanggaku berantakan, ya? Tidak, Bibi. Apa? Bibi? Jangan panggil aku Bibi. Kau bukan familiku. Kau cuma babu di sini. Jelas kedudukanmu, bukan? Kau harus panggil aku Nyonya dan Hayati Nona. Baik, Nyonya. Tapi dia keponakan Tuan Subimonya. Diam. Orang baru, kau makan luar. Cari apa di sini? Saya cuma main-main, Nyonya. Di sini bukan tempat main-main. Ayo pergi. Dan jangan mencampuri urusan orang lain. Baik, Kau Nyonya. lekas. Bi. Ada apa kau? Bibi selalu menjelek-jelekan semua yang serba kampung. Tapi tindakan Bibi lebih kampungan dari orang-orang kampung. Orang kampung tidak akan memperlakukan anggota keluarganya seperti Bibi terhadap Sulastri.
Kau mau menggurui aku? Apa salahnya kalau demi kebaikan? Anak muda, aku tidak perlu nasihatmu. Kalau kau tidak senang dengan peraturanku di sini, kau boleh angkat kaki. Itu lebih baik, Bi. Daripada saya harus menyaksikan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang dan tidak berperikmanusiaan di sini. Saya selalu berusaha memperjuangkan kemerdekaan, keadilan, dan kebenaran berdasarkan kasih. Pergi! Pergi! Lekas pergi! Sekarang juga saya pergi. Ini apa? Dari tadi belum disetrika? Ampun, ampun. Hei, sini kau. Sebagai babu, kau harus tahu tempatmu. Tidak boleh pakai baju begini mentereng. Hah? Mengapa kau ada di sini, Mas? Anu, Bu. Kau perlakukan Sulastri terlalu keras. Ini urusan rumah tangga, bukan urusanmu, Mas. Permisi, Paman. Mau kembali ke Surabaya? Tidak. Mau cari kos. Bibi tidak menghendaki saya tinggal lebih lama di sini. Itulah sifat bibimu. Dalam segala hal, mau menang sendiri. Tapi apa yang saya saksikan sudah kelewat batas, Paman. Aku sendiri harus banyak mengalah untuk menjaga ketenangan keluarga. Maafkanlah sikap saya terhadap Bibi. Saya tidak bisa berbuat lain. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Aku berada di pihakmu. Selamat tinggal, Paman. Sampai bertemu. Para pendengar yang terhormat, kini tiba saatnya Eni Kusrini melayangkan alunan suaranya di angkasa. Lagu pilihannya ialah Keroncong Senandung Bidari. Senandung bidari di daun bintang, senada irama menueta merayu laras malam syahdu, mengiring lamban tarian niur bagai serinting pantai, seirama lenggang gelombang mengawal musang, lembut musinya cantik mayaku mempersona jiwa sani, ritanya pun bahagia. Oh Nusantara Pertiwi. Loh, Pak Pon di mana? Loh. En? Mas Pon.
Malam-malam begini cari apa di sini? Cari siapa kalau bukan kau? Tidak ada hujan, tidak ada angin. Kau tinggalkan aku di Solo. Tapi takdir mempersatukan kita kembali di sini. Boleh kita sambung tali perhubungan yang terputus? Tentu saja boleh. Ayo. Kau terlalu, Pon. Selalu memotong jalanku. Mana bisa. Ini jalan umum toh. Masa aku dianggap jalanan? Kalau aku yang diributin malu dong. Masa seorang penyanyi mau sama supir helicak dan supir andong? Awas, aku sekarang supir preman. Hah? Tapi kita akan konco lawas, En. Kemarin kau bilang dicintai gadis cantik jelita. Sudah punya cewek masih saja mengejar-ngejar dia. Ya inilah dia, si cantik jelita itu, Pon. Ini? Iya. Dari dulu kalian selalu bertengkar saja. Kayak kucing sama anjing. Ayo, kasih tangan. Nah, gitu. Lastri, Las, ada kabar baik. Aku menerima surat dari ayahmu. Dia senang dan sehat walafiat. Ini ada surat untukmu. Terima kasih, Paman. Saya gembira Bapak dalam keadaan baik. Kenapa kau menangis? Tidak, Paman. Ini adalah air mata kegirangan. Rasanya ada sesuatu yang hendak kau katakan, ya, Las. Tidak, Paman. Boleh saya membaca surat ini? Tentu. Bacalah. Sulastri? 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 Apa kau tuli? Saya tidak mendengar, Nyonya. Mengapa aku panggil begitu keras kau tidak menjawab? Maaf, Nyonya. Saya tidak dengar. Saya sedang membaca surat. Oh, pakai surat-suratan dan janji-janjian. Mau kemana, Nona Manis? Memang kau tidak tahu malu. Jangan, Nyonya. Surat ini dari Bapak. Dasar anak celaka. Kau mengadu apa lagi pada ayahmu? Jangan salah sangka. Surat itu memang dari ayahnya. Aku yang memberikan tadi. Kau selalu membela familimu, Mas. Kalau perintahku di rumah ini tidak berlaku lagi, boleh. Aku mengalah. Jangan begitu. Jangan menangis, Nak. Memang begitulah sifat bibimu. Kau tidak salah. Jangan cemas, ya. Mari, En. Ayo, Pon, terus masuk. Loh. Gir. Mana? Pon, bawa siapa tuh, Pon? Rasain. Hei, kurang ajar. Tunggu ya, aku ambilkan makanan. Ah, nggak usah repot-repot. Ah, biar saja. Apa salahnya kalau ada? Keluarin, En. Waduh. Gimana, Pon? Enak ya jadi sopir helica? Perutku kembung, masuk angin. Hitung-hitung buat ganti udara, Pon. Dukulmu. Wah, ini Nah, ini enak. dia nih. Alah, itu soto loyo. Ih. Jangan berebut, masih banyak di dalam. Pendeknya begini, En. Kau pilih satu di antara kita. Tentu saja, dia pasti pilih aku. Siapa yang dibikin rebutan?
Aku? Lihatlah aku supir preman. Jangan mau ah. Di luar dinas dek, cari omprengan. Uang di kantong selalu lumayan. Alah. Juga orangnya gagah seperti jagoan. Aku emah bung, supir preman. Karena istrinya bung udah puluhan. Meski seperti Muhammad Ali, tetapi mata keranjang pun aku tak sudi. Pilihlah aku supir Helica. Orangnya kecil deh, tapi berlaga. Jangkrik setiap hari keliling kota, menjadi tukang antar yang sangat berjasa. Ora butuh bung, supir Helica. Kerjanya kurang bung, omongnya banyak. Pulang bekerja, kantongnya kosong. Istri di rumah terpaksa cuma melompong. Mati aku. Mas Pon, ini. Apa itu bukan Mus Mulyadi yang jalan kemari? Oh iya, ya. Mus. Dari mana mau kemana? Mau cari rumah Mbak Ratmi. Oh, En? Apa Pon? Cari saya ya? Bukan kau, Eni. Ini Eni Kusrini. Ini Mus Mulyadi. Oh. Kita kan sudah saling mengenal. Ya. Subekto. Betul. Mus. Si Kancil. Toh, antarkan ke rumah Ratmi. Kau saja. Helica saya bagaimana? Loh, kau kan adiknya. Mari saya antarkan. Masih. Aduh, Jung. Sialan. Tumben-tumbenan. Mimpi apa semalam? Mari masuk. Terima kasih, Mbak. Ayo. Di luar lebih sejuk. Laginya saya tidak lama. Loh, kok lucu? Malam ini saya harus nyanyi. Baiklah kalau begitu. Mari duduk. Duduk. Aduh. Ngapa toh? Kami sangat menyesal kejadian tempo hari, Dek. Iya. Saya tidak menyangka Nyonya Subimo menjadi begitu marah. Bagi saya itu malah kebetulan, Pak. Loh? Saya bisa pindah rumah tanpa repot-repot lagi cari alasan. Tapi bagaimana dengan Sulastri, Mbak? Iya. Lastri, ingatlah nak, perbaikan nasib harus diperjuangkan. Kebahagiaan harus dikejar. Kedua-duanya sedang Bapak laksanakan di rantau orang. Bawalah dirimu baik-baik di rumah paman dan tabahkan hatimu. Kebahagiaan akan terasa semakin manis sesudah memenangkan segala rintangan-rintangan. Bapak di tempat jauh. Saya bermohon kepada Tuhan. Semoga melindungi Bapak dan membukakan jalan menuju cita-cita kita bersama. Kasihan, Dek. Sungguh kasihan. Saya tidak sampai hati melihat dia disia-siakan. Saya sedia berbuat apa saja untuk menolong dia.
Untuk itulah saya perlukan datang kemari, Mbak. Tapi pertolongan apa yang harus kita berikan? Sulastri orangnya sangat pendiam. Segala perlakuan bibinya diterima dengan tenang dan sabar. Tidak pernah saya mendengar keluh kesah dari dia. Menurut pendapat saya, pertama-tama yang harus kita lakukan supaya berusaha memindahkan dia dari rumah bibi. Kelanjutannya, kita pikirkan bersama. Setuju. Dek Lastri bisa tinggal bersama saya di sini. Ya, akur. Dan kalau Mbak Ratmi tidak keberatan, semua biaya untuk keperluan Sulastri, saya yang tanggung. Baiknya, gotong royong kita pikul bersama. Setuju. Cocok. Semuanya serba baik. Tapi bagaimana caranya? Hah? Ayo. Aku punya akal. Sebentar, Mas. Hah? Ada sesuatu yang hendak kukatakan. Apa lagi? Sudah waktunya kita memberi jawaban atas lamaran keluarga Subroto. Apa sudah kau pikirkan jawaban apa yang hendak kau berikan? Tentu. Apalagi yang dicari? Keluarga kelas 1, kaya raya. Oh. Rasanya sudah tidak ada lagi pilihan lain. Tapi mengapa? Waktu itu kau berlaga minta tempo untuk bersepakat dengan keluarga dulu. Itu kan biasa. Proforma, bodoh. Iyalah. Aku sih menurut saja. Nyonya, Ada apa? di luar ada orang suruhannya Ratmi. Katanya dia sakit demam, Nyonya. Oh, Jadi tidak masuk kerja hari ini. makan apa kita hari ini, ha? Kau saja yang ke pasar dan masak. Saya? Mana bisanya? Sulastri? Lastri? Ya, Nyonya. Ya, Nyonya. Ratmi hari ini tidak masuk. Jadi kau saja yang belanja dan masak. Tapi saya tidak biasa, Nyonya. Jangan membantah kalau kau mau terus tinggal di sini. Ngerti? Baik, Nyonya. Nih uang, 1.500. Ayo lekas pergi. Ayo. Cepat. Jangan sedih, nak. Mari. Toh? Ya. Ini Sulastri. Kita sudah pernah ketemu kan? Perkenalkan, saya Bekto. Kawan-kawan sopir memanggil saya si Kancing. Silahkan. Tidak, biarlah saya jalan kaki saja. Nanti saya dapat marah. Sudah, nak. Naik saja. Ini adiknya Ratmi. Mari, silakan. Jangan takut-takut. Mari. Mengapa Bung bawa saya kemari? Saya harus ke pasar. Sabar, sabar. Rumah siapa ini? Rat, Mbak Ratmi, halo. Ini gubuk saya. Katanya Mbak Ratmi sakit. Tapi kan seger buger. Tok, panggil Eni suruh kemari. Sekarang? Ya. Cepat. Yo. Ini namanya sakit pura-pura. Suatu siasat, kalau Koki sakit, Dek Las yang harus ke pasar. Paham kan? Belum, Mbak. Yang pertama, sekarang Dek Las sudah tahu rumahku. Yang kedua,
Dek Las akan saya perkenalkan dengan kawan-kawan yang bersedia menolongmu. Ini dipanggil sama Mbak Ratni. Bekto, sudah tahu kan? Masih ada satu lagi. Nah, ini dia. Ada apa sih panggil-panggil? Ini aku perkenalkan Sulastri yang sering kita bicarakan. Oh iya. Las, ini Niko Srini, penyanyi radio yang suaranya sering kita dengar. Kau cantik, Dek. Tapi hidup sebatang kara dan penuh derita. Maksudku begini, daripada tinggal di rumah besar, selalu dihina dan disiksa, lebih baik tinggal di sini. Hidup di antara kawan-kawan, makan seadanya sambil menunggu ayahmu datang. Terima kasih, Mbak. Tapi, biarpun derita menimpa timbun-menimbun, saya sanggup menghadapinya. Saya tidak mau mengecewakan Bapak. Saya telah berjanji untuk berani tahan dalam cobaan hidup. Dek Las, kau merampas hatiku habis-habis. Tidak saja cantik rupa, tapi cantik hati pula. Percayalah, Dek. Apapun yang terjadi, kita selalu di pihakmu. Terima kasih, Mbak. Kalian sungguh baik hati. Tapi, saya harus ke pasar. Nanti kesiangan dapat marah dari Nyonya. Tunggu dulu, sudah aku sediakan, ya. Nih, ya. Rupanya sudah direncanakan lebih dulu. Memang. Ini uangnya, Mbak. Nggak usah. Ngawur. Sana. Selamat pagi, Tuan. Selamat pagi, Pak. Nona Hayati ada? Ada, Tuan. Ada di taman. Mari saya antarkan. Tidak usah, saya tahu tempatnya. Maafkan saya, Tuan. Tidak apa-apa. Ini salahku. Tapi salah saya. Terima kasih. Red, Hah? aku tahu. Apa yang kamu tahu? Aku perhatikan tadi. Uh-uh. Dan aku pikir... Masa kamu bisa mikir, Cung? Oh. Aku pikir... Umpama Sulastri Starap dan diberi kesempatan, tentunya dia ada harapan untuk menakan Herlan. Mbak jangan mimpi memeluk gunung. Tangan kita nggak sampai, Cung. Sayang ya. Ya sayang.
Mas, apa Mas cinta Hayati? Tentu. Yuk. Bertunangan Hayati Subimo dengan Raden Herlan Subroto. Waktu 5 Juni 1975. Jam 20 di Wisma Bahagia, Bogor. Mas, kau harus gembira karena cita-citaku berhasil. Ya. Ti, tidak lama lagi ayah dan ibu akan kehilangan kau, nak. Jangan menggoda, Bu. Meskipun Hayati sudah kawin, Hayati tetap menjadi anak ayah dan ibu. Pesta itu akan diadakan secara istimewa. Kita pun harus datang secara istimewa pula. Tentu, Bu. Apa-apaan nih? Kayak patung aja. Iya, Jangan ganggu aku. Aku sedang pusing 7 keliling. pusing. Ada persoalan apa? Bertengkar dengan Sekuncung? Tidak, aku sedang memikirkan Sulastri. Loh, ada persoalan apa dengan Sulastri? Sulastri sangat tertarik pada Herlan. Ah, masa? Betul itu? Betul, aku tahu dengan pasti. Wah, Tuan Herlan dan Nona Hayati akan merayakan pertunangannya malam minggu ini di Bogor. Kita bisa berbuat apa? Kalau ada jalan, rasanya aku rela berkorban untuk menyenangkan Sulastri. Sungguh itu loh. Ada jalan. Aku dapat undangan menyanyi dalam pesta itu. Dan aku bisa bawa Sulastri kalau dia mau. Aku punya rencana bagus. Begini. Iya, iya. Toh, toh. Jam berapa, Toh? 7 tepat. Cocok. Ingat, jangan lupa pesanku ya. Beres. Ayo. Sebenarnya kita ini mau kemana, Mbak? Ke pesta. Ke pesta? Ya. Kau diminta membantu dalam pesta itu. Aku pikir ada baiknya juga. Kau akan terhibur. Dan sekalian kau bisa mengenal pergaulan di kota. Tapi, mana bisa ke pesta dengan pakaian seperti ini? Jangan khawatir, semuanya sudah disediakan. Kau akan ke pesta dengan pakaian istimewa. Tapi, kalau ketahuan Nyonya bagaimana? Sudah, aku tanggung. Nyonya tidak akan ketemu dengan kau. Betul nggak, Cung? Betul. Sudah, berangkatlah, Nak. Ayo. Ayo berangkatlah. Kasihan ya. Iya. Ayo. Jalan. Pon. Yuk. Bagaimana, Bu? Istimewa di atas istimewa. Mengapa kau duduk seperti patung, Mas? Mana sih aku? Di mana kau taruh? Kalau aku tahu, tentunya aku tidak tanya. Ayo dong, Bu. Nanti kita terlambat. Tunggu dulu. Bisa senewen nih aku. Mana selendangku? Selendang apa? Yang Ibu pakai itu apa? Hah? Iya. Ayo, Mas. Ayo. Loh, kok Ayah nggak pakai sepatu? Hah? Ya, Dasar Ayah. laki-laki. Ayo, Ayo, Mas, cepat. Ayo. Tunggu dulu. Kemana, Nyonya?
langsung ke Bogor. Siapa sih? Aku belum pernah lihat. Aku yakin dia bukan dari sini. Manis ya. Apa boleh saya tahu nama Nona? Apa Nona keluarga dari saudara Hirlan? Hirlan? Di mana saya sebenarnya? Jangan main-main ah. Ini kan pesta pertunangan Hirlan dan Hayati. Kami semua temannya. Mau kemana? Saya salah masuk. Tunggu. Sini dulu. Tidak ah. Sebentar. Apa kita sudah berkenalan? Maafkan saya. Nanti dulu. Perkenalkan, saya Hirlan. Dan Nona?
Pon, kenapa berhenti? Mogok, Tuan. Ada-ada saja. Apanya yang rusak, Pon? Tidak tahu, Tuan. Bensin penuh, busi bersih, semua kabel nyambung. Tapi mogok. Ayo lekas, bikin betul, nanti terlambat. Hei mas, kenapa kau diem saja? Berdayalah. Berdayalah. Berdaya bagaimana? Mau jalan kaki? Gila kau, masih di tengah jalan. Bu, sudah jam 9. Keluarga Subimo belum datang. Coba cari Irlan. Ya, baik Pak. Man, sini Man. Rasanya kita pernah bertemu. Boleh jadi. Di mana ya? Mungkin dalam mimpi. Saya tahu tempat yang tenang. Mari. Ya. Sudah begini malam, keluarga Subimo belum juga datang. Aku khawatir kalau terjadi apa-apa. Apa tidak lebih baik kau telepon saja? Tidak perlu, Bu. Memang ini sudah menjadi kebiasaan yang jelek. Pakai jam karet. Aku belum kenal kawanmu ini. Oh ya, Bu. Perkenalkan, ini Putri Solo. Putri Solo? Sungguh cantik. Bu, ada tamu, Bu. Baik. Maaf. Mari. Celaka ini. Ayo lekas Papon, bikin betul. Pesta ini untukku. Bagaimana kalau aku tidak datang? Jangan menangis, aku bisa seneven nih. Ayo mas, berbuatlah sesuatu. Aku bisa berbuat apa? Bagaimana, Pon? Belum, Tuan. Sebentar juga selesai. Lagi-lagi sebentar. Nggak ada habis-habisnya. Aku kasihan Mas Irlan. Tentu dia tidak sabar menunggu. Dek, kau sangat cantik dan senyummu menawan hati. Kau tentu bahagia. Kebahagiaan hanya merupakan impian belaka bagi saya. Bila saya tersadar, maka nasib buruk yang menimpa diri saya. Berilah aku kesempatan membawamu ke alam impian itu, Dik. Jangan, Mas. Itu tidak mungkin. Mengapa tidak mungkin? Perhatian, perhatian. Malam ini saya menyumbangkan sebuah lagu yang saya tujukan kepada seseorang yang sangat saya cintai. Akhirnya hanya tinggal kenang-kenangan yang indah dalam hati. Lagunya Tiada Harapan, nada C. Ya, ya. Tiada sempat lagi untuk menyampaikan kandungan hati. Kini baru ku sadari
betapa cantik wajahmu. Namun apa daya, kau telah terlepas dari tanganku. Sungguh rayu tiada berarti, sesal pun tiada berguna, hanya kenangan penuh rindu membayang senantiasa. Walau hati menderita, ku rela melepaskannya. Ku doa semoga kau bahagia selama-lamanya. Terima kasih. Permisi. Maaf, aku harus kembali. Tunggu. Siapa dia? Seperti Sulastri? Mana bisa dia berpakaian sebagus itu? Bagaimana dia bisa datang kemari? Hayati? Iya, siapa lagi? Mengapa kau seperti dikejar setan saja? Apa yang kau cari? Perempuan tadi? Tidak. Minta beribu maaf, Mbak Yu. Mobil kami mogok di tengah jalan. Tak mengapa. Masih ada cukup waktu untuk meresmikan pertunangan. Mari. Iya. Mas? Mas? Kita berdekatan, tapi pikiranmu berada di tempat jauh. Tidak. Jauh sekali. Apa Mas cinta perempuan tadi? Tidak. Sulastri? Ayo lekas buka pintu. Sebentar, Nyonya. Jangan pura-pura tidur. Ayo lekas. Sudah berapa lama kau bikin perhubungan dengan Herlan, ha? Tidak, Nyonya. Mungkin kau sudah jual diri ya? Tidak, Nona. Saya berani bersumpah. Menangis dan bersumpah. Pakai aksi sandiwara. Kalau kau tidak jual diri, dengan cara apa kau bisa datang ke pesta itu? Dan berpakaian secantik itu? Coba terangkan. Tentu kau tidak dapat menerangkan. Dasar perempuan tak berbudi. Dipelihara baik-baik, malah mencuri tunanganku. Kau perempuan mesum. Sudah tidak ada tempat lagi di rumah ini. Kau pergi dari sini. Sekarang juga. Mengerti? Kau keluar sekarang juga.
Jangan menangis, Lastri. Rumah Mbak Ratmi terbuka lebar untuk Lastri. Ayo. Ya tunggu, seperti kebakaran jenggot saja, Con. Kuncung, nanti dulu. Kau nak? Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi-pagi datang tentunya ada urusan penting. Betul, Pak. Oh, mari masuk. Silahkan duduk. Maafkan bila saya mengganggu. Oh, tidak. Katakan saja, apa maksud kedatanganmu? Apa saya bisa bertemu dengan pelayan yang baru itu? Pelayan yang baru? Yang mana ya? Yang biasa ngepel di sini, Pak. Oh, kalau yang kau maksud itu Sulastri. Dia bukan pelayan, nak. Dia kemenakanku. Tapi mengapa? Kemenakan Bapak. Tapi kenapa diperlakukan seperti pelayan? Nak Hirlan. Pagi-pagi datang tentunya ada urusan penting. Hirlan ingin bertemu dengan Sulastri. Hah? Oh, rupanya benar juga dugaanku. Ada hubungan rahasia. Dia tidak ada di sini lagi. Karena perbuatannya sangat memalukan, sudah kuusir dia. Apa? Kau usir dia? Di mana dia sekarang? Di jalan raya mungkin. Memang itu tempatnya. Tidak saya sangka nyonya sekejam itu. Karena dia miskin, disiksa dan dihina. Karena saya kaya, dihormati, dan dipandang. Paham saya sekarang. Hubungan kita tamat sampai di sini. Selamat pagi. Bu Hayati, ini semua salahmu. Ya, aku salah. Aku laki-laki tolol. Tetapi kau, perempuan ular dan dosamu tak dapat diampuni. Tuan, Tuan, boleh saya bicara sebentar sama Tuan? Lain kali saja, saya tidak ada waktu. Untuk ini, Tuan harus mengadakan waktu. Tentunya Tuan mencari Putri Solo, bukan? Ya, kau tahu di mana dia? Saya tahu, dia ada di Solo. Di Solo? Ya, kalau perlu, saya bersedia mengantarkan. Tapi, kau kan bekerja pada Pak Subimo. Memang, Tuan. Kalau saya dipecat, tentunya Tuan bersedia menampung saya, bukan? Ya. Nih, kunci. Mari, Tuan.
Itu dia, Tuan. Itu Sulastri, Tuan. Itu. Lastri! Lastri!